Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kesempatan pagi hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan dan juga pastinya firman ini kita refleksikan juga untuk kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Bacaan firman tertulis di dalam Ibrani pasal 5 ayat 12 dan yang ke-13 demikian saya akan bacakan. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari pernyataan Allah, dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Bapak Ibu Saudara sekalian, pernahkah kita berbicara atau ngomong-ngomong dengan seseorang, kita ngomongnya ke sana, yang dijawab ke sini. Kita berpikir ke sana, dia berpikir ke sini. Artinya tidak pernah nyambung Bapak Ibu Saudara. Sekalipun mungkin secara usia bisa jadi sama, atau mungkin lebih tua dari kita. Nah, kesempatan pagi hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, berbicara tentang murid. Ingat, kalau tentang murid itu ada kelas-kelasnya. Ada Pautpedia, ada TK, SD, sampai perguruan tinggi, sampai pasca sarjana. Nah, kira-kira Bapak Ibu Saudara sekalian, posisi kita sebagai murid itu posisi yang seperti apa? Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, murid itu tidak sekedar masalah usia, tetapi juga bagaimana respon kita terhadap sesuatu yang ada di depan kita. Bisa jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, mungkin kita pernah mendengar mahasiswa abadi, atau Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam sebuah sekolah ada murid yang paling tua di situ, artinya tidak naik-naik Bapak Ibu Saudara. Lalu kenapa itu bisa terjadi? Secara spiritual itu juga bisa terjadi dan kita alami di dalam hidup kita. Ikut Tuhan sudah lama, nah, percaya kepada Tuhan is okay, tetapi masih saja kesinggung sedikit nangis, kayak anak Pautpedia, kayak anak TK Bapak Ibu Saudara, kebentur sedikit ngambek ya. Kemudian ada masalah sedikit sudah melarikan diri, tidak bertanggung jawab. Dan tentunya Bapak Ibu Saudara, anak-anak TK kalau diberi beban pelajaran anak SD apalagi SMA, dia akan pusing Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, Bapak Ibu Saudara, kira-kira di dalam hidup kekristenan kita, murid kita sebagai murid itu kelas berapa? Nah, jangan-jangan kita bakal kita katakan mestinya jadi pengajar, tetapi masih memerlukan susu. Berarti secara usia mestinya Bapak Ibu Saudara sekalian sudah menjadi pengajar atau mungkin sudah mengajar, tetapi hanya masih memerlukan susu. Bisa ngomong, bisa ngajar, tetapi di dalam pelaksanaan kehidupannya, ya tadi sebagian saya sebutkan, sering ngambek, nesunan, sakit hati, kecewa, kepahitan, loro hati. Bapak Ibu Saudara, nah hal-hal yang seperti ini yang seringkali justru dilakukan oleh anak-anak, ini menjadi aneh kalau kita Bapak Ibu Saudara sudah ikut Tuhan lama, tetapi cepat sekali bahkan mudah tersinggung. Nah, kesempatan pada pagi hari ini, mari kita mau check up di dalam kehidupan spiritual kita. Kita sebagai murid Bapak Ibu Saudara, apakah kita sebagai murid Tuhan atau Tuhan pakai kita sebagai pengajar? Kira-kira standar hidup kita sudah sampai di mana? Akan menjadi berbahaya kalau kita ini apalagi seorang pengajar atau pemimpin. Kita tentunya yang pasti pertama tidak mengikuti keteladanan Kristus. Dan yang kedua Bapak Ibu Saudara, berbahayanya maka transfer spirit yang kita lakukan kepada orang-orang yang ada di bawah kita. Untuk itu mari kita mau cek, kalau kita murid Tuhan, kita murid yang kelas berapa ini? Jangan sampai kita ini mahasiswa tetapi kelakuannya TK.
Lah Bapak Ibu Saudara, jangan sampai standar kita ini sudah tinggi, tapi karakternya, pribadinya itu paupai dia, Bapak Ibu Saudara. Itu akan sangat menggemaskan Bapak Ibu. Nah, kesempatan pagi hari ini di dalam suasana Paskah, bahkan tema kita berbicara tentang murid. Kira-kira Bapak Ibu Saudara, di dalam hidup kita, murid kita ini atau kita sebagai murid ini sudah sampai kelas berapa? Bukankah seringkali kita mendengar kata next level, naik tingkat, naik tingkat. Nah, kita ini sudah tingkat berapa? Bahkan kita kalau sudah ada di tingkat atas, sudah layakkah kita ada di tingkat tersebut? Pagi hari ini, firman ini boleh menjadi tolok ukur, boleh menjadi pegangan buat kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih kepada Tuhan yang senantiasa memberikan pesan wejangan. Tidak saja kami boleh membawa orang-orang untuk menjadi murid Tuhan, tetapi kami juga boleh belajar menjadi seorang murid, sehingga apa yang kami lakukan tidak saja kami meneladani Tuhan, tetapi ada impartasi spirit yang kami boleh bagikan kepada orang-orang yang ada di sekitar kami, kalau kami pemimpin orang-orang yang ada di bawah kami. Kiranya firman mengingatkan kepada kami, mengajar dan mendidik kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah